Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak kelas 7 SMP Negeri 1 Labuan Deli? Semoga hari ini kabar kamu dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Demikian pun dengan semua keluarga yang kita cintai. Segala puja dan puji tentunya kita aturkan hanya kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih berikan izin kepada kita untuk bersilaturahim, bertatap muka walaupun melalui media internet ini. Anak-anak Bapak yang kelas 7, perlu kamu pahami bahwa pelajaran bimbingan TIK ini tidak termaktub di dalam mata pelajaran tertentu, tapi dia merupakan bimbingan yang maksudnya adalah bimbingan memberikan penyuluhan, memberikan arahan, memberikan pembinaan kepada para siswa yang mengalami masalah-masalah dalam pengelolaan IT. Ya. Nah, anak-anak Bapak, pada kesempatan ini di awal perjumpaan, khususnya kelas 7, adapun materi kita adalah berkaitan dengan alat-alat TIK. Oke. Kompetensi dasar adalah mengidentifikasi berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Maksud daripada mengidentifikasi adalah kita bisa memilah-milah, kita bisa menentukan, kita bisa menjelaskan, kita bisa menyebutkan mana-mana saja alat-alat yang termaksud di dalam teknologi informasi dan komunikasi. Di mana tujuan pembelajarannya adalah para peserta didik itu diminta untuk mampu mengidentifikasi, mampu menjelaskan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi dari berbagai bidang. Yang kedua, seluruh peserta didik itu mampu menjelaskan fungsi berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi dua ini saja tujuan pembelajaran dari pertemuan kita pada hari ini. Selanjutnya, sebagai pengantar awal materi kita, ada yang bertanya secara bahasa apa yang dimaksud dengan informasi. Informasi adalah merupakan data yang telah diproses. Jadi ketika kita mengetahui, kita melihat, kita mendengar, pada saat itu kita baru tahu. Namun kemudian ketika apa yang kita lihat, apa yang kita tahu, apa yang kita dengar itu kita olah, maka itu menjadi apa? Sebuah data. Maksudnya adalah data yang diterima, baik yang dilihat, baik yang dipikirkan, baik yang didengar maupun yang dirasa, diproses. Kemudian itu menjadi sebuah data. Artinya bahwa data itu bisa menjadi apa? Nilai, punya makna, menjadi fakta yang bermanfaat kepada siapa? Kepada diri kita, kepada orang lain, dan kepada siapa saja yang ingin tahu. Itu namanya informasi. Oleh karena itu, ketika anak-anak Bapak tahu di awal sesuatu, lihat, mendengar, dia rasa, jangan dulu langsung dilontarkan. Kenapa? Apa yang kita tahu di awal itu hanya sebagai apa? Informasi awal saja. Tapi ketika dia menjadi sebuah data yang telah diproses, kemudian punya arti dan nilai, maka dia menjadi sebuah data. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi adalah adanya orang yang menyampaikan sesuatu, menyampaikan pesan, menyampaikan kalimat kepada orang lain, di mana orang lain itu mendengarkan. Jadi ada dulu sumber informasinya, ada sumber suaranya, ada sumber orang yang memberikan kata-kata, kemudian ada orang lain yang mendengarkan, kemudian ini disalurkan, namanya adalah komunikasi. Jadi saya hari ini sebagai sumber suara, saya menjelaskan materi, kamu nak sebagai pendengar
kemudian medianya, salurannya adalah internet, maka ini yang dinamakan dengan komunikasi. Oleh karena itu, berbeda antara komunikasi dengan komunikasi. Kalau komunikasi, ada orang yang menyampaikan, ada orang yang mendengarkan, ada medianya, namanya komunikasi. Kalau komunikasi, itu ungkapan rasa hati kita kepada Sang Ilahi Robbi, namanya komunikasi. Orang yang suka mengeluh dalam hatinya, itu namanya komunikasi. Jadi, komunikasi adalah ada pendengar, ada yang menyampaikan, dan ada media saluran yang menjadi tempat atau media untuk menyampaikan pesan. Ini pendahuluan kita. Kemudian, dasar-dasar peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Baik, pada dasarnya ada 3 perangkat utama daripada teknologi ini. Yang pertama adalah ada dulu sistem komputer. Bagaimana hari ini saya bisa menyampaikan pesan kepada orang lain dengan media internet? Maaf nak ya, kamu bisa lihat, kamu bisa dengar apa yang saya sampaikan. Kenapa? Ada sistem komputer nak yang berlaku. Kamu bisa melihat siaran televisi, dapat mendengar, dapat melihat tayangannya, bahkan bisa telekonferensi, menjawab kuis. Kenapa nak? Ada sistem komputer di situ. Ya, jadi perangkat dasar yang terpenting adalah 1, sistem komputer. Yang kedua, jaringannya. Jaringan komunikasi hari ini yang Bapak lakukan dengan media internet ini adalah jaringan internet. Orang menelepon antara seseorang dengan orang lain karena ada apa? Jaringan telekomunikasi. Kita mengirim pesan, apakah lewat SMS, apakah lewat media WhatsApp, apakah Instagram, apakah Facebook, apakah Twitter, itu sampai kepada orang lain karena apa? Karena ada jaringannya. Nah, yang ketiga ada net tools. Maksudnya adalah jaringan yang semua orang bisa lihat, semua perangkat bisa menggunakannya. Jadi, maksudnya adalah ada beberapa aplikasi yang tidak mensupport, yang tidak bisa digunakan pada perangkat-perangkat tertentu. Nah, ini 3 hal yang paling dasar ketika kita bicara masalah peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Oke, sampai sini nak bisa dipahami ya, bisa diikutin ya. Nah, itu 3 perangkat utamanya. Sekarang yang paling awam dan yang paling biasa kita dengar, salah satu perangkat TIK itu adalah komputer. Compute itu kata dasarnya nak, komputer. Compute maknanya adalah menghitung. Jadi awalnya ketika pembuatan daripada komputer ini tujuannya adalah untuk menghitung, compute, menghitung. Lalu lama-kelamaan semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, maka komputer ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Bahkan segala aktivitas kehidupan manusia itu bisa tertampung, itu bisa menggunakan komputer dengan mudah, bisa terselesaikan dengan cepat. Ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi, seperti di awal saya mau sampaikan tadi, komputer itu tujuan awalnya adalah untuk menghitung. Nah, sekarang penggunaan komputer ini sudah general, sudah umum, sudah di mana-mana. Contoh, ketika kamu nak belanja ke supermarket, di situ ada kasir yang depannya ada monitor. Ketika dia menghitung, kemudian keluar uang kembalian, itu nak sudah merupakan apa? Sistem komputer nak yang berlaku. Nah, ya kan? Nah, HP kamu ini nak sistem komputer. Sudah televisi kita itu nak sistem komputer. Menggunakan kartu e-tol di jalan tol itu juga sistem komputer. Nah, jadi dari itu semua Bapak ingin menjelaskan secara sederhana bahwa komputer adalah seperangkat elektronik yang mampu menerima, yang mampu memproses dan menyimpan data. Jadi dia bisa menerima dulu,
bisa memproses dan bisa menyimpan data, serta memberikan keluaran. Apa keluarannya? Outputnya adalah informasi. Ya, ketika kita bayar di supermarket, dia mampu menerima, dia mampu memproses, dia bisa menyimpan data. Hasilnya apa? Output. Keluarannya adalah ada struk pembelian kita, pembayaran kita. Oke, televisi, ada data yang disampaikan, ada yang diproses, kemudian disimpan. Apa hasilnya? Outputnya ada nak tayangan gambarnya, ada nak suara televisinya. Jadi itu semua merupakan sistem komputer. Nah, sekarang ada dua yang termaktub ke dalam perangkat komputer. Yang pertama hardware, yang kedua software. Kemudian semakin canggihnya perkembangan teknologi, maka yang ketiga ada namanya brainware. Hardware itu apa? Hardware itu adalah perangkat keras. Software itu perangkat lunak. Yang ketiga brainware. Brainware itu adalah penggunanya. Oke, jadi hardware perangkatnya, komputer itu kalau dia laptopnya, kalau dia personal komputernya, kalau dia HP-nya. Software, semua perangkat lunak, semua sistem aplikasi yang ada di komputer, yang ada di HP, yang ada di mana saja namanya software. Yang ketiga, brainware. Brainware ini adalah penggunanya. Oke, nah, jadi siapa yang menggunakan? Namanya brainware. Oke, nah, baiklah anak-anak Bapak kelas 7, untuk perjumpaan awal ini Bapak cukupkan sampai pada persoalan ada 3 komponen utama komputer. Ini perjumpaan awal saja, nanti akan dilanjutkan oleh guru yang lain karena ada 2 anak guru yang mengampu bimbingan TIK ini. Ada saya, Bapak Yusmariono, ya, diamanahkan di bimbingan TIK kelas 9 dan kelas 7, dan ada nanti Pak Natalius Matondang, bimbingan TIK-nya di kelas 7 dan juga kelas 8. Jadi nanti saya dan Pak Tondang akan saling berganti. Baik anak Bapak, tugas kita nanti Bapak akan kirimkan link dalam bentuk Google Form pengisiannya, tapi tidak saat ini. Yang penting adalah kamu paham dulu di awal perjumpaan kita bahwa sistem komputer itu ternyata hal yang sangat penting dalam kecanggihan teknologi saat ini. Barangkali ini dulu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi kamu bisa paham. Nanti kalau ada yang kurang paham, kamu bisa hubungi saya, bisa japri saya atau guru yang lain. Demikian saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala perhatian dan atensi.